Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Pada tahun 1929, dua saudara perempuan, Chio dan Satsu, dijual oleh ayah mereka yang malang dan dibawa ke Kyoto. Begitu mereka sampai di kota, Chio dijual lagi ke Okiya, tempat tinggal geisha dan dipesan, namun Satsu dianggap kurang cantik dan dijual ke rumah mesum. Di Okiya, Chio bertemu dengan para wanita yang bertanggung jawab, nenek, bibi, dan ibu pemimpin, yang perhatiannya langsung tertuju pada mata biru Chio. Setelah diperiksa, Chio dikunci di kamar barunya bersama gadis lain bernama Pumpkin, yang dengan cepat menyuruhnya berhenti berteriak tentang adiknya atau dia akan dipukul dengan tongkat. Labu juga menjelaskan bahwa jika Chio berperilaku baik, dia mungkin akan dipilih untuk pergi ke sekolah geisha suatu hari nanti. Keesokan harinya, Chio mulai mengerjakan tugas bersama Pumpkin. Chio sedikit kesal saat mengetahui bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan gedung, tetapi dia tidak keberatan bergosip dengan teman barunya. Beginilah cara dia mengetahui bahwa geisha Okiya ini suka menyelinap dengan seorang pria, yang tidak diperbolehkan. Geisha ini adalah Hatsumomo, yang muncul untuk memberitahu mereka agar tetap diam. Dia juga memperhatikan mata Chio dan menyuruhnya untuk tidak keluar dari kamarnya karena dia bau. Belakangan, Chio mengetahui bahwa ibu hanya tahan dengan Hatsumomo karena dia menghasilkan banyak uang berkat dia Chio diberi makan. Kimono yang dia kenakan, masih bukan miliknya, harganya sangat mahal dan milik Okiya. Chio bekerja keras dan baik, membuat ibu mengirimnya ke sekolah geisha bersama Pumpkin. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah sejak dia tiba, jadi Chio ingin mencoba mencari adiknya, tapi Pumpkin tidak membiarkannya karena bisa membuat mereka mendapat masalah. Di sekolah, dia mempelajari berbagai keterampilan yang harus diketahui geisha untuk profesinya, seperti menari dan menjadi pembawa acara. Suatu sore, Chio diperintahkan untuk membereskan kamar Hatsumomo, yang baru saja dilihatnya sedang sibuk dengan seorang anak laki-laki secara diam-diam. Karena perintah datang dari ibu rumah tangga, Chio tidak bisa mengabaikannya, jadi ketika Hatsumomo menemukannya menyentuh barang-barangnya, dia menjadi marah. Sebagai balas dendam, dia memberitahu Chio bahwa dia tahu di mana saudara perempuannya berada tetapi menyangkal memberitahunya sampai Chio bersumpah padanya. Sore harinya, Hatsumomo kembali ke Okiya bersama teman sesama geisha. Mereka berdua cukup mabuk dan melihat-lihat kimono mahal yang telah mereka bayar untuk dicuri seorang pembantu dari Mameha, salah satu geisha paling terkemuka di distrik itu. Hatsumomo membuat Chio merusak kimono dengan tinta sebelum membawanya kembali ke Mameha sebagai lelucon. Chio seharusnya menyelinap, tetapi dia gagal dan tertangkap, yang membuatnya dipukuli dengan tongkat dan hutang yang lebih besar dengan Okiya karena ibu harus membayar kimono. Setelah itu, Hatsumomo menemukannya dan memarahinya karena gagal, tetapi Chio menunjukkan bahwa dia menepati janjinya, jadi Hatsumomo akhirnya memberitahunya di mana Satsu bekerja. Dia berpura-pura melakukannya sebagai bantuan, tetapi sebenarnya, dia melihat Chio sebagai pesaing potensial dan mencoba mencari cara untuk membuatnya pergi. Beberapa malam kemudian, Chio berjalan dengan Hatsumomo ke pertemuan berikutnya untuk menjaga payungnya di bawah hujan. Alih-alih menunggunya sampai dia selesai, dia berlari ke distrik lampu merah untuk menemukan saudara perempuannya. Satsu senang melihatnya dan menjelaskan bahwa dia pergi ke Okiya untuk mencarinya tetapi dia diusir, jadi Chio menjelaskan bahwa tidak ada yang pernah memberitahunya. Dia ingin kabur malam ini, tapi Satsu harus mencuri uang dulu. Mereka setuju untuk bertemu malam berikutnya di jembatan, tapi Chio tidak yakin dia akan berhasil. Satsu mengaku sudah cukup menunggu, dan jika Chio tidak muncul, dia akan kabur sendirian. Chio kembali ke Okiya dan menemukan Hatsumomo sibuk dengan pacar rahasianya, menyebabkan Hatsumomo mengusirnya sebelum mereka ditemukan. Ibu masih mendengar suara-suara dan keluar, dan Hatsumomo mengatakan dia memergoki Chio berbohong lagi. Saat ibu mulai memukulinya, Chio menyadari bahwa dia tidak berutang apapun kepada Hatsumomo lagi dan memberitahu ibu apa yang dilihatnya lebih awal. Marah, ibu Hatsumomo mengerang dan menegaskan cerita Chio itu nyata, jadi dia menamparnya dan melarangnya melihat anak laki-laki itu lagi karena geisha tidak bebas untuk mencintai. Dia juga memerintahkan untuk mengunci semua pintu, sekarang tidak ada yang bisa meninggalkan gedung tanpa sepengetahuannya.
Malam berikutnya, Chio memutuskan untuk memanjat atap untuk mencoba melarikan diri untuk bertemu dengan saudara perempuannya, tetapi dia jatuh dan terluka parah. Satsu kabur sendiri dan Chio tidak pernah melihatnya lagi. Lebih buruk lagi, berita datang bahwa orang tua Chio telah meninggal, dan tagihan dokter telah ditambahkan ke utangnya. Ibu memutuskan untuk berhenti berinvestasi dalam pelatihan geisha Chio dan menjadikannya sebagai pelayan belaka sehingga dia dapat membayar Okia kembali. Suatu sore, Chio berhenti di jembatan untuk memikirkan betapa buruk hidupnya. Saat itulah dia ditemukan oleh ketua Ken, yang tidak suka melihat seorang gadis kecil yang lucu sedih dan membelikannya makanan penutup es serut untuk membuatnya tersenyum. Setelah mengagumi matanya, Ken memberinya sejumlah uang di dalam sapu tangannya sebelum pergi, dan Chio tidak bisa tidak menyadari bahwa dia menemani dua geisha. Saat itulah Chio akhirnya menemukan tujuan dalam hidupnya, dia bersumpah untuk menjadi seorang geisha sehingga suatu hari dia bisa melihat Ken lagi. Dia menggunakan uang yang dia berikan padanya di kuil untuk membuat permintaan, dan dia menyimpan sapu tangan sebagai kenangan akan pertemuan khusus ini. Bertahun-tahun kemudian, Labu memulai debutnya sebagai geisha di bawah asuhan Hatsumomo sementara Chio, yang kini berusia 15 tahun, terus bekerja sebagai pelayan Okia. Suatu malam, Chio berlari ke makan malam yang diselenggarakan temannya untuk membawa instrumen yang dia lupakan dan menyadari bahwa Ken ada di antara para tamu. Namun, saat Ken mendengar suara berisik dan keluar untuk memeriksanya, Chio kabur, belum siap untuk bertemu dengannya. Beberapa hari kemudian, Mameha muncul di Okia untuk berbicara dengan ibu. Dia menunjukkan bahwa sejak nenek meninggal, seorang pelayan tidak terlalu dibutuhkan lagi, jadi dia ingin membawa Chio di bawah sayapnya. Dia akan menanggung pengeluaran Chio sampai debutnya, dan jika dalam 6 bulan setelah debutnya Chio tidak membayar kembali utangnya, Mameha bersumpah akan membayar ibu 2 kali lipat. Ibu sangat ingin menerima kesepakatan seperti itu, tetapi Mameha menambahkan satu syarat, jika Chio benar-benar menghapus utangnya dalam jangka waktu tersebut, maka ibu tidak akan mendapat bagian dari penghasilannya di masa depan. Okia menyiapkan Chio untuk dikirim kembali ke pelatihan, yang membuat Hatsumomo cemburu. Labu mendukung temannya, tetapi ketika Hatsumomo menyadarinya, dia menampar Pumking dan menyuruhnya berhenti karena Chio sekarang adalah saingannya. Sejak saat itu, Labu tidak lagi bergaul dengan Chio. Seperti yang dijanjikan, Mameha merawat Chio dan mengajarinya segala hal yang perlu diketahui untuk menjadi seorang geisha. Chio juga bertemu dengan Baron, yang kebetulan adalah pelindung pribadi Mameha. Untungnya, Mameha telah memaafkan Chio karena telah merusak kimononya karena dia tahu itu adalah bagian dari skema Hatsumomo dan memperlakukan Chio seperti saudara perempuan. Pelajarannya termasuk seni tetapi juga cara berjalan yang benar dan memikat pria, antara lain. Namun aturan yang paling penting adalah bahwa geisha adalah pembawa acara dan penghibur, bukan pelacur. Mereka tidak menjual tubuh mereka. Chio melakukan yang terbaik untuk memperhatikan dan mempelajari semua triknya. Saat dia akhirnya siap, Mameha memberinya nama baru untuk dilahirkan kembali sebagai geisha, Sayuri. Debutnya sebagai geisha datang saat makan malam yang diadakan Baron dengan beberapa teman dari militer. Tariannya diterima dengan sangat baik, tetapi Hatsumomo juga ada di sana untuk melontarkan komentar pasif-agresif padanya. Sayuri tidak mengizinkannya untuk menjatuhkannya dan bertemu lancang dengan lancang, mempermalukannya di depan semua orang. Kemudian di Okia, Hatsumomo memukul Sayuri dan berjanji akan menghancurkannya. Keesokan harinya, Mameha menjelaskan bahwa Hatsumomo akan menyebarkan rumor dan mencoba mencuri kliennya, jadi mereka perlu mencari cara untuk melepaskannya. Mameha memutuskan untuk membawa Sayuri ke pertandingan sumo pertamanya, di mana mereka akan menghibur Ken dan rekan bisnisnya Nobu. Sayuri ingin mengobrol dengan Ken, tetapi Nobu adalah bos perusahaan dan tangkapan terpenting, yang berarti Mameha malah memerintahkan untuk menghiburnya. Nobu biasanya tidak menyukai geisha, tetapi Sayuri berhasil membuatnya terkesan dengan keterampilan berbicara dan pujiannya yang halus. Kedua wanita itu pergi saat Hatsumomo datang bersama Labu, tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk memulai pertengkaran lagi. Beberapa hari kemudian, Mameha menyusun rencana untuk melemahkan Hatsumomo. Langkah pertama Sayuri membuat luka di kakinya agar bisa dikirim menemui dokter kepiting. Sayuri skeptis tetapi mengikuti perintah Mameha, dan ketika dokter kepiting melihat kulit telanjangnya, dia terpesona oleh kecantikannya.
Kemudian, saat makan malam bersama Ken dan teman bisnisnya, Nobu menghadiahkan Sayuri sebuah sisir yang indah. Sebagai imbalannya, Sayuri diam-diam memberi Nobu sebuah kotak khusus dengan kue beras seperti yang sebelumnya diperintahkan Mameha padanya. Setelah makan malam, Mameha meminta Sayuri untuk memberikan satu kotak lagi kepada dokter kepiting. Sayuri tidak mengerti apa yang terjadi, jadi Mameha akhirnya menjelaskan, kotak-kotak ini adalah cara untuk mengumumkan bahwa upacara pemotongan bunga Sayuri akan dijual kepada penawar tertinggi. Mameha juga menjual miliknya saat dia masih muda, dan dia mendapatkan jumlah tertinggi yang pernah dibayarkan, 10.000 yen, ini membantunya membayar utangnya, dan sekarang Sayuri dapat melakukan hal yang sama dengan utangnya sendiri. Namun, ketika mereka pergi ke dokter, dia menolak untuk menemui mereka lagi. Ini tidak masuk akal, jadi saat Sayuri kembali ke Okia, dia bertanya pada Labu apakah dia tahu sesuatu tentang itu. Pada awalnya, Labu menolak untuk mengkhianati mentornya, tetapi akhirnya, dia menyerah untuk menghormati persahabatan lamanya dengan Sayuri dan mengaku bahwa Hatsumomo memberitahu dokter bahwa Sayuri berbohong dan dia sudah memiliki kekasih sebelumnya. Keesokan harinya, Sayuri memberitahu Mameha tentang hal ini, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena masih banyak ikan di laut. Bagian selanjutnya dari rencana Mameha adalah menjadikan Sayuri sebagai pemeran utama dalam acara yang akan datang, dan dia bahkan memasang tanda di seluruh kota untuk mengiklankan mata birunya. Hal ini membuat Hatsumomo geram dan tak henti-hentinya memanggil Sayuri dengan nama lamanya. Malam pertunjukan, semua geisha lainnya menari bersama dalam pertunjukan yang indah, dan setelah itu, giliran Sayuri untuk presentasi solonya. Penampilannya menawan dan membuatnya mendapat tepuk tangan meriah dari publik, termasuk Ken, Nobu, dan dokter. Sayuri menjadi geisha paling populer di kota dan berhasil memberikan kotak itu kepada dokter kepiting setelah meyakinkannya untuk tidak mendengarkan rumor yang keji. Faktanya, dia sangat populer sehingga Baron menginginkannya di tanah miliknya untuk pesta berikutnya. Mameha awalnya menolak, tidak ingin Sayuri bekerja tanpa pengawasannya karena apa yang mereka lakukan padanya, tapi Baron membuat perintah langsung yang tidak bisa mereka tolak. Pada hari pesta, Sayuri menghabiskan waktu bersama Ken dan mengetahui bahwa dia berhutang nyawa pada Nobu. Setelah itu, Baron membawanya untuk melihat koleksi kimononya, tapi ini hanya alasan untuk membawanya ke kamar terkunci bersamanya dan melihatnya tanpa pakaian. Saat Sayuri kembali ke rumah, Mameha sangat marah karena rumor beredar dan dia mempercayainya, jadi upacara pendewaan Sayuri mungkin kehilangan nilainya, membuatnya tidak berharga. Sayuri tidak ingin percaya bahwa dia tidak berharga, bahkan jika Hatsumomo terus mengolok-oloknya. Tapi malam itu, Mameha muncul dengan kejutan besar. Dia menjual deflowering Sayuri seharga 15.000 yen, melampaui rekornya sendiri. Hal ini membuat ibu memutuskan bahwa Sayuri akan mewarisi Okia, yang menghancurkan Labu karena mimpinya menjadi nyonya berikutnya. Hatsumomo menjadi marah karena dia memberikan semuanya untuk Okia ini, tapi ibu menjelaskan bahwa dia selalu tahu dia tidak akan memberikannya kepada Hatsumomo atau muridnya karena dia bajingan manipulatif yang akan menendang ibu secepat dia bisa alih-alih merawatnya. Tentang dirinya seperti yang telah mereka lakukan untuk nenek. Setelah ibu memberitahu Sayuri bahwa dia akan memiliki kamar besar Hatsumomo, Sayuri berbicara dengan Mameha secara pribadi untuk berterima kasih atas segalanya. Mameha menjelaskan dokter kepiting memenangkan penawaran dan bahwa Nobu tidak berpartisipasi karena bertentangan dengan prinsipnya. Penawar tertinggi sebenarnya adalah Baron, tetapi setelah perilakunya, Mameha memutuskan untuk menghukumnya dengan memberikan kemenangan kepada dokter. Beginilah cara dia tahu Sayuri telah mengatakan yang sebenarnya tentang Baron yang tidak berhasil bersamanya, tidak ada yang akan membayar sebanyak ini untuk sesuatu yang telah mereka ambil. Mameha juga mengakui kesalahannya karena tidak melindunginya. Malam defloweringnya datang lebih cepat dari yang diharapkan, dan Sayuri berperilaku sempurna melewatinya. Saat dia kembali ke Okia, Sayuri menemukan Hatsumomo dengan sapu tangan Ken di tangannya. Dia bermaksud untuk membakarnya, jadi Sayuri melompat ke atasnya untuk menghentikannya, menabrak lampu dalam prosesnya dan menyalakan api. Awalnya, gadis-gadis itu tidak menyadarinya karena mereka terlalu sibuk berkelahi. Tetapi saat api mulai membesar, Sayuri mulai menangis minta tolong. Namun, Hatsumomo yang picik sebenarnya memutuskan untuk menghancurkan lebih banyak lampu untuk membuat api menjadi lebih besar.
Hatsumomo kabur dari Okia setelah itu, meninggalkan Sayuri sebagai geisha rumah. Setidaknya bangunan itu terselamatkan, bahkan jika mereka kehilangan banyak kimono berharga mereka dalam kebakaran itu. Tidak banyak waktu untuk membangun kembali, karena tahun itu pecahnya Perang Dunia Kedua terjadi dan kota diperingatkan tentang serangan yang akan datang. Kebanyakan orang pergi ke Osaka, tetapi Ken tahu itu adalah target berikutnya, jadi dengan persetujuan dan sumber daya Nobu, dia memindahkan geisha ke tempat yang aman, Mameha dikirim ke Kamaoka sebagai bantuan perawat, dan Sayuri dikirim ke bukit untuk bekerja. Untuk pembuat kimono. Tahun-tahun berlalu dan Sayuri terjebak dalam rutinitas kerja keras dan makanan yang buruk sementara negara itu hancur dalam pertempuran terus-menerus. Baru setelah perang berakhir, Nobu datang menemuinya dengan beberapa berita. Ibu dan bibi melarikan diri dengan selamat, tetapi Baron kehilangan bisnisnya dan mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri. Ken bekerja keras di Osaka, tapi sayangnya, mereka juga kehilangan pabriknya. Nobu ingin memulai pembangunan kembali dan dia akan segera bertemu dengan seorang kolonel Amerika yang memiliki kekuatan untuk memberi mereka kontrak yang bagus. Dia menunjukkan foto Sayuri kepada kolonel dan dia ingin bertemu dengannya, jadi Nobu memintanya untuk menjadi geisha lagi untuk membantu mereka mendapatkan kontrak ini. Sayuri tidak ingin kembali ke profesi itu, tapi dia tidak bisa menolak permintaan itu ketika Nobu mengatakan itu akan membuat Ken juga senang. Sayuri kembali ke rumah hanya untuk menemukan banyak hal telah berubah, ada orang Amerika di mana-mana, dan sekarang setiap pejalan kaki dengan wajah dicat menyebut diri mereka geisha, memberikan reputasi buruk pada geisha sejati. Saat mengunjungi Mameha, Sayuri menemukan bahwa perang telah mengubah dirinya juga. Dia lelah dan patah hati karena kehilangan Baron, yang dia rasakan. Dia harus menjual semua kimono dan perhiasannya untuk bertahan hidup, dan sekarang dia bekerja menyewa kamar. Tapi setelah Sayuri memohon bantuannya, Mameha menerima untuk bergabung dengan janji berikutnya dengan mengenakan satu kimono yang dia simpan. Kenangan sejak Baron menerima untuk menjadi pelindungnya. Saat tinggal di kota, Sayuri bertemu dengan Pumpkin, yang telah menjadi pendamping orang Amerika. Sayuri meminta maaf atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, mengakui bahwa Okia seharusnya mendatanginya, tetapi Labu meyakinkannya bahwa dia tidak marah lagi dan dia memiliki banyak klien sekarang. Setelah itu, ibu membuka kembali Okia dan membantu Sayuri menjadi geisha lagi dengan beberapa aksesoris yang mereka miliki. Pada hari pertemuan bisnis, Sayuri bertemu dengan Kolonel Derricks, tetapi dia juga bertemu Ken lagi. Nobu, Ken, Sayuri, Mameha, dan Labu melakukan perjalanan dengan tentara Amerika ke Kepulauan Amami, tempat mereka menghabiskan waktu di sumber air panas. Saat semua orang mulai berbagi cerita, Sayuri mencoba menceritakan kisahnya tentang momen spesial di jembatan, tapi Ken tidak mengizinkannya untuk menyelesaikannya. Setelah itu, Derricks mencoba melamar Sayuri, tapi dia menolaknya, menjelaskan bahwa itu bukan cara geisha. Nobu melihat mereka dari jauh dan kemudian, dia membentak Sayuri karena dia mencintainya dan tidak ingin orang lain memilikinya. Kemudian dia mengaku sedang terburu-buru untuk membangun kembali bisnisnya karena dia ingin menjadi pelindungnya. Setelah Nobu meninggalkannya dengan ancaman bahwa dia tidak akan ditolak, Sayuri pergi menemui Mameha untuk mengadukan situasi ini. Namun, Mameha mengecewakannya dengan mengatakan dia harus menerimanya karena dia berhutang nyawa pada Nobu. Dia memperlakukan Sayuri dengan lembut, dan itu lebih dari yang bisa diimpikan oleh geisha manapun. Sayuri belum ingin melupakan Ken, jadi dia membuat rencana untuk menakut-nakuti Nobu. Dia menemukan Labu dan meminta bantuan sederhana, membawa Nobu ke taman pada pukul 9 malam untuk mendapatkan kejutan. Saat itu, Sayuri mengajak Derricks ke kamarnya untuk menyibukkan diri dengannya, sehingga ketika Nobu melihat mereka, dia akan menganggapnya terlalu kotor untuk seleranya. Namun, orang yang dibawa Labu bukanlah Nobu melainkan Ken, yang pergi begitu dia menyadari apa yang terjadi. Atas kesusahan Sayuri, Labu mengaku ini adalah balas dendamnya karena Okia telah dicuri darinya. Di pagi hari, Sayuri yang putus asa dan patah hati melempar sapu tangan ke laut. Setelah beberapa hari, Sayuri kembali bekerja sebagai geisha di Okia. Klien yang sangat penting ingin dia datang ke rumah teh karena dia memiliki tawaran untuk menjadi pelindungnya menunggunya, jadi menurut Sayuri itu pasti Nobu. Namun, ketika dia sampai di sana, dia terkejut menemukan Ken sebagai gantinya.
Ternyata Ken selalu mengenal Sayuri sebagai gadis kecil dari jembatan, dan dialah yang mengirim Mameha untuk mengajarinya setelah dia melihat malamnya memata-matai tuan rumah labu. Ken selalu memiliki perasaan terhadap Sayuri, tapi dia tidak pernah mengatakan apapun untuk menghormati hutangnya pada Nobu. Namun sekarang, Nobu tidak lagi tertarik pada Sayuri karena dia mendengar tentang Derricks, jadi Ken secara resmi meminta Sayuri untuk menjadikannya pelindungnya. Sayuri menerima dan mereka berdua berciuman sebagai tanda kehidupan baru mereka bersama. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.